Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian, pasal ke-49, ayat yang ke-13 sampai 28. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa memohon bijaksana dari Allah kita, agar firman yang kita akan baca, dengarkan, renungkan, dan refleksikan bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, berkat-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami sekalian, yang terus diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi, kami bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami menjadi pelaku firman. Karena kami terbatas, lemah, dan kurang, kami membutuhkan hikmat penyertaan-Mu dan juga kekuatan dari Roh-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan mohon pengampunan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di dalam Kristus, kita sudah belajar mengenai Yehuda, anak dari Israel atau Yakub. Kita belajar secara khusus dari Yehuda. Sekarang kita akan melanjutkan apa yang dinubuatkan Yakub mengenai anak-anaknya yang lain dari kitab Kejadian 49 ayat 13 sampai 28 ini. Saya akan membaca dan memberi penjelasan singkat mengenai apa yang dinubuatkan oleh Yakub Israel ini untuk anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada penempatan yang khusus untuk Zebulon di daerah bagian barat atau di tepi pantai laut, untuk memberikan tanggung jawab kepada Zebulon agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda sebelumnya, baik di Mesir maupun di padang gurun. Dan di sini kita bisa belajar banyak hal mengenai bagaimana setiap etnis ditempatkan pada tempat yang tepat dengan pergerakan dan pertumbuhan penduduk di lokasi tersebut. Ada adaptasi yang cukup untuk kebutuhan dari setiap anak-anak Zebulon, terutama berkaitan dengan pembuatan kapal, hidup di pinggir pantai, dan perbatasan dengan etnis lain. Kejadian 49 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak Rodi. Ini berkaitan dengan anaknya Israel, Isakar, di mana ia dinubuatkan menjadi budak, menjadi pekerja keras di suatu tempat di mana negeri itu memang permai, artinya memiliki sumber daya yang cukup, tetapi ternyata posisi status dari Isakar itu sebagai budak Rodi. Ini artinya budak kerja paksa. Entah apa yang menyebabkan Isakar dan keturunannya menjadi pekerja paksa ini. Tetapi di sini dituliskan karena memang ia memperhatikan suatu negeri yang permai dan tergiur oleh kepermaiannya, ia bersedia menjadi orang yang diperbudak. Ini sangat disayangkan sekali kalau kita bekerja dan berkarya dimanapun, karena memang ada rezeki, ada sesuatu sumber daya alam yang baik, bukan berarti kita mau diperbudak oleh siapapun. Karena setiap kita, manusia, diberikan peran tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur bumi ini. Jadi kita tidak perlu meniru atau hidup seperti Isakar ini. Boleh kita memandang negeri yang permai, tetapi janganlah kita menjadikan itu alasan atau tujuan untuk kita menikmati negeri permai, sekalipun menjadi berada pada posisi sebagai budak. Kiranya kita tetap menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada kita tanpa ingin memperbudak diri sendiri, apalagi diperbudak oleh bangsa lain atau orang lain. Kejadian 49 ayat 14, 15 mengenai Isakar ini sungguh sangat berbeda dengan apa yang dimiliki atau dihidupi oleh Yehuda. Kita melanjutkan Kejadian 49 ayat yang
ke-16, ke-17, dan 18 mengenai Dan. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagus tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Tiga ayat ini untuk menggambarkan anaknya Yakub Israel yang bernama dan tentu berkaitan dengan keturunannya. Dan ini memiliki tugas tanggung jawab yang tidak mudah, yaitu mengadili bangsanya, menjadi hakim di tengah-tengah keturunan Israel. Menjadi hakim memiliki karakter yang cerdik dan yang berani menyatakan penghukuman atas kesalahan saudara-saudaranya dan juga sekaligus pembebasan atas ketidakbersalahan saudara-saudaranya. Dan pada momen-momen mengadili itu, dan seharusnya dan sewajarnya bergantung sepenuhnya kepada Allah yang menyelamatkan. Di sini dan memiliki satu penyertaan Tuhan dan bahkan hikmat kekuatan dari Allah, terlebih suatu keselamatan hidup untuk dan ini memiliki satu tindakan keadilan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita, atau keluarga kita, atau siapapun, kita dapat saja berperan sebagai orang yang menyatakan keadilan Allah. Namun harus diingat, kita bukan menghakimi atau menghukum orang tersebut dengan sembarangan, atau menurut hawa nafsu diri sendiri, tetapi berdasarkan pada apa yang Tuhan Allah kehendaki. Sebagai orang percaya di zaman ini, kita dapat memberikan penilaian yang mana benar, yang mana yang baik. Sehingga kita benar-benar membutuhkan hikmat kekuatan dari Allah, supaya melalui hikmat itu kita dapat memutuskan kebenaran keadilan yang Tuhan nyatakan. Kita lanjutkan anak-anak dari Israel ini. Kita baca Kejadian 49 ayat yang ke-19, 20, 21. Ini tiga anak dari Israel yang digambarkan, dilukiskan berkaitan dengan nubuatan Israel terhadap tiga anaknya. Gad, Asher, dan Naftali. Gad akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang rumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Tiga anak Israel ini menggambarkan Gad kekuatan yang mengalahkan, Asher kesejahteraan yang dinikmati dan dialami oleh anak-anaknya, dan Naftali adalah orang-orang yang akan bertambah banyak melalui perkawinan dan anak-anaknya disebut anak-anak indah. Di sini dikaitkan dengan kekuatan, dikaitkan dengan kesejahteraan, dan juga dikaitkan dengan anak-anak yang indah. Gad, Asher, Naftali. Ketiga anak ini betul-betul mendapatkan karunia dari Allah di masa akan datang. Begitu juga keturunannya. Ini nubuatan yang sungguh-sungguh unik bagi anak-anak Israel. Ketiga anak ini, Gad, Asher, Naftali, merupakan anak-anak yang betul-betul hidupnya bergantung pada Tuhan Allah, yang mengaruniakan kekuatan, yang memberikan rezeki dan kesejahteraan, serta yang mengaruniakan anak-anak yang indah. Selanjutnya, kita akan membaca, mempelajari dari apa yang dituliskan pada Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan ayat 26 mengenai Yusuf dan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, perlindungan Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Dengan berkat dari langit di atas, dan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang istimewa di antara saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, dari ayat 22 sampai 26 ini membicarakan tentang apa yang akan dinikmati, dialami, dirasakan oleh Yusuf dan keturunannya. Mula pertama di ayat 22 dikatakan bahwa Yusuf adalah pohon yang penuh dengan buah-buah yang muda, yang bermata air, yang mengatasi tembok semua pertumbuhannya. Ini menggambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup Yusuf dan bagaimana ia hidup
menjadi berkat bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Begitu juga di ayat 23 dan 24. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan Yusuf mendapatkan pertolongan langsung dari Tuhan. Sekalipun dia dijual, diperbudak, dipenjara, difitnah, bahkan bisa jadi mengalami kematian, tetapi Yusuf mendapat pertolongan yang maha kuasa tepat pada waktunya. Dan di sanalah kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong orang-orang yang mengandalkan Dia. Demikian juga kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, bisa jadi ada orang yang tidak suka, tidak senang, bahkan si jahat pun demikian. Itulah sebabnya kalau terjadi serangan atau gangguan atau cobaan, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan yang maha kuasa. Di ayat 25-26, ini menggambarkan tentang bagaimana Yusuf menerima berkat dari ayahnya, dan ayahnya menerima berkat dari ayahnya, dan ujungnya adalah dari Allah sendiri, sumber segala berkat. Selain ditolong oleh Tuhan Allah dalam menghadapi musuh-musuh yang mungkin mengganggu dan mungkin mencobainya, Yusuf berada dalam berkat dari Tuhan. Providensia secara khusus, bagaimana ia menjalani kehidupan yang selalu berada di dalam berkat dari Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, menjadi saluran berkat. Ketika pun di rumah Potifar, ketika di penjara, dari kepala pasukan, di rumah, di kerajaan daripada Mesir, maupun ketika ia menyaksikan dan mengajarkan segala sesuatu yang baik di penjara, maupun juga Yusuf sebagai Perdana Menteri, ia selalu bergantung bersandar kepada Tuhan, karena berkat itu datangnya dari langit. Berkat itu sangat luas, sangat besar kuasanya. Tentu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan berkat itu, dan berkat itu sungguh-sungguh dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah mengenai Yusuf. Jadi kalau kita sudah mendapatkan berkat, pertolongan, berkat, penyertaan, bahkan berkat yang Tuhan berikan dari atas kepada kita dan melalui leluhur orang tua kita, maka kita pun sewajarnya menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain seperti Yusuf ini. Memang tantangannya, ancamannya, cobaannya begitu besar. Tetapi ingatlah bahwa kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan itu menjadi dasar kita untuk terus-menerus menjadi saluran berkat. Dengan cara yang sederhana, mendoakan orang lain, mengunjungi orang yang susah, bahkan memberitakan firman setiap hari, menasihati orang dengan kebenaran, menolong orang yang kita sanggup lakukan, berbagi kasih dan sebagainya. Kiranya kita belajar dari apa yang Tuhan karuniakan kepada Israel tentang Yusuf ini. Kita melanjutkan pembacaan dalam Kejadian 49 ayat 27 sampai dengan 28. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Binyamin adalah anak terakhir, anak bungsu, anak kedua dari Rahel. Jadi Binyamin ini sesungguhnya anak kesayangan karena anak bungsu. Tetapi faktanya yang mendapat berkat secara spesial yaitu Yehuda, dan dilanjutkan oleh Gad, Asher, Naftali. Terlebih khusus adalah Yusuf. Bagaimana dengan Binyamin? Binyamin diberikan kekuatan, bahkan dapat mengalahkan kebuasan alam, kebuasan binatang. Bukan hanya itu, ia mendapatkan rezeki dari apa yang dihadapinya di alam dan menjadikan itu saluran berkat bagi orang lain. Walaupun Binyamin dan keturunannya ini sedikit, kecil, dan bahkan nanti terhisap dalam kehidupan keluarga Yehuda dan keturunannya, namun Binyamin memiliki identitas yang cukup penting, yaitu menjadi orang-orang yang mengalahkan kebuasan. Raja pertama Israel adalah Saul dari keturunan Binyamin, yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan kebuasan dari orang-orang yang ada di Kanaan dengan mengalahkannya. Namun sayangnya keturunan Binyamin ini yang bernama Saul tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada panggilan Tuhan dan posisinya sebagai raja. Dan ini yang sangat disayangkan. Kalau kita sebagai orang percaya dan kita tidak menjalani apa yang Tuhan kehendaki, sangat disayangkan segala berkat yang melimpah yang disediakan Tuhan tidak kita nikmati. Kita tidak mendapatkan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan Allah. Bukan berarti kita menuntut itu atau mencari itu untuk itu kita berbuat baik, tidak demikian. Tapi kita berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan, dan dampaknya bisalah kita mendapatkan kekuatan berkat dari Tuhan. Terakhir adalah ayat 28. Dalam Kejadian 49 ayat 28 ini ditulis, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Sebagai orang tua adalah baik untuk memberkati anak-anaknya dan hindari hal-hal yang
buruk perkataan yang tidak membangun bagi anak-anaknya. Berkat itu tentu menjadi juga sarana Tuhan menyatakan kehendaknya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun kita, jadilah orang tua yang memberkati anak-anaknya. Jadilah orang-orang yang selalu membawa saluran berkat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan itu sebenarnya berkat yang datangnya dari Tuhan. Walaupun kita bekerja, berkarya, dan mendapatkan berkat, bahkan kesehatan dan pertolongan Tuhan, tentu itu semuanya berasal dari Tuhan, sumber segala berkat. Kiranya apa yang sudah kita dengar, kita diskusikan, kita pelajari, ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca, mendengar, merefleksikan firman. Makna apa yang ada di dalam firman ini, kiranya dapat kami terapkan di dalam keseharian kami saat ini dan nanti. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin.